Lagi sahabatku, saya percaya Anda semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya berada di rumah makan yang mengambil tempat di atas kolam, sehingga ketika Anda makan Anda bisa sambil melihat ikan-ikan yang berseliweran di dasar kolam ini. Dan hal itu mendatangkan suasana yang menyegarkan, sejuk, tentu saja menggugah selera makan Anda. Berbicara soal makan, saya teringat kisah Esau dan Yakub. Bagaimana seorang Esau yang di tengah rasa laparnya, setelah dia seharian beraktivitas, dia kembali dari padang gurun, kemudian dia bertemu dengan Yakub. Yakub sedang mengolah makanannya. Yakub yang sedang mempersiapkan makanannya. Kemudian Esau di tengah rasa laparnya yang sangat besar ini, ada satu tindakan, ada satu perkataan, ada satu perbuatan yang saya katakan dia menyepelekan. Esau ini meremehkan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, hanya demi semangkuk, sepiring makanan untuk memuaskan nafsunya. Karena rasa laparnya, karena begitu dahaganya dia, Esau menukar yang namanya hak kesulungan itu. Ketika dia berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku makanan itu." Yakub pun meresponinya dengan berkata, "Jualah dahulu hak kesulunganmu kepadaku." Saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semua pada saat ini bahwa hak kesulungan ini berbicara tentang, bukan hanya sekedar berbicara secara fisik, secara warisan, secara fisik, secara materi yang akan diterima oleh Esau ini, tetapi ini berbicara suatu bentuk perkara-perkara rohani yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan taruh di pundak Esau pada saat itu. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan kepada bapa leluhur mereka bahwa mereka akan mempunyai keturunan yang besar. Dan sesungguhnya lewat Esau inilah nama garis keturunan yang diberkati itu akan diterimanya. Tetapi sebuah peristiwa, satu kesalahan yang fatal yang diambilnya, sehingga dia dengan begitu mudahnya melepaskan apa yang seharusnya menjadi miliknya dan apa yang Tuhan percayakan baginya. Saudara-saudara yang saya kasih, sahabat-sahabatku, bahwa kesulungan ini berbicara perkara-perkara rohani. Hak kesulungan ini berbicara perkara-perkara dari Tuhan yang Tuhan siapkan bagi hidup Anda dan hidup saya. Tuhan mempercayakan sesuatu bagimu. Tuhan mempersiapkan sesuatu bagimu. Ada perkara-perkara yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu yang secara rohani, yang saudara harus pahami dan yang harus saudara mengerti hal itu. Oleh karena itu, jangan menganggap remeh perkara-perkara rohani, perkara-perkara dari Tuhan, perkara-perkara yang baik yang sesungguhnya Tuhan siapkan dalam hidupmu. Kalau dalam kisah Esau dan Yakub hanya karena demi makanan, bagi kita sehari-hari akan berbicara, jangan tukar hal-hal rohani, jangan tukar perkara-perkara iman, jangan tukar perkara-perkara dari Tuhan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, hanya demi hal-hal yang sekedar
mendatangkan kepuasan sesaat dalam hidupmu, mendatangkan kepuasan secara hawa nafsu untuk memenuhi hawa nafsumu. Tetapi sesungguhnya ada hal yang lebih besar yang harus Anda pahami, yang Anda harus mengerti, yang Anda harus sadari, bahwa Tuhan mempersiapkan perkara-perkara yang baik dalam hidup. Memang berbicara perkara-perkara dari Tuhan itu, perkara-perkara rohani, seringkali datang dengan cara yang tidak mengenakan, seringkali datang dalam bentuk pergumulan, seringkali dalam bentuk tantangan dalam hidupmu. Tetapi kalau kita imani, tetapi kalau kita percayai bahwa dalam mengerjakan perkara-perkara yang dari Tuhan ada proses yang harus kita lewati, ada proses yang harus kita jalani, maka mari kita lewati itu semua. Kita minta pertolongan dari Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, saya ingin menerima segenap janji-janji-Mu dalam hidup saya. Oleh karena itu berikan saya kekuatan untuk melewati semua hal dalam hidup ini yang mungkin saudara sudah merasa begitu sulit, yang mungkin saudara sudah merasa begitu sukar. Kalau Esau, dia mungkin merasa sudah begitu sangat lapar sehingga rasanya mau mati saja. Mungkin keadaanmu hari-hari ini seperti Esau ini, seakan-akan sukar untuk melewatinya, seakan-akan ingin berkata juga seperti mau mati saja. Anda seakan-akan terlalu mengecilkan ada sebuah perkara besar yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, dan Anda melewati hal itu hanya karena sesuatu yang Anda rasa sangat sulit dalam hidupmu. Seakan-akan Anda berkata, saya tidak mampu melewatinya, saya rasanya mau mati saja. Tapi saat ini pesan firman Tuhan sangat sederhana bagi kita semua, bahwa pahamilah ada maksud Tuhan. Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara rohani dalam hidupmu. Mari kita menjalani ini semua. Mari kita bisa melewati semua ini. Mari kita mampu berkata bahwa saya mau raih hak yang Tuhan siapkan dalam hidup Anda dan saya. Akan ada kewajiban yang harus kita lakukan untuk menerima hak itu. Tetapi percayalah, kalau yang namanya kewajiban itu saudara sudah lakukan, ikut Tuhan, iring Tuhan, menganggap penting hal-hal rohani, menganggap penting perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, maka saya terlalu percaya yang namanya hak itu pasti Tuhan berikan dalam hidupmu, karena Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita sebagai anak-anaknya yang menghargai, yang menghormati perkara-perkara rohani yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di program yang akan mendatang. Haleluya.